Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1063 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Pasalnya, di chapter ini akhirnya Oda Sensei menunjukkan kembali pergerakan dari salah satu Yonko yaitu Marshal D. Teach. Yap, seperti yang kita tahu, terakhir Kurohige ini diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1059 saat menyerang wilayah Amazon Lily dan mengincar buah iblis Mero Meronomi milik buah Hancock. Nah, lalu apakah diperlihatkannya kembali Kurohige di chapter kali ini menjadi bukti nyata jika Kurohige benar-benar akan segera membawa sebuah perubahan besar bagi jalannya cerita One Piece ke depannya? Atau justru ada sebuah kejutan besar yang telah Oda siapkan? Well, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1063. Gimana bosku, videonya keren banget kan? Kali ini ada yang baru dari Misfits Society, yaitu desain terbaru Jolly Roger Mugiwara Pirate. Nah, pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang, beli kaos di Misfits Society bisa dapat banyak loh. Kalian bisa dapat 4 stiker dan kemasan yang keren. Oh iya, untuk kalian yang beli lebih dari satu, akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon Rp10.000. Jangan lupa kalian juga dapat free ongkir dan bisa COD alias bayar di tempat. Sekarang Misfits Society hanya menyediakan kaos versi premium saja ya, dengan ketebalan 24S dan tersedia warna hitam dan putih untuk ukurannya dari S sampai triple XL. Jadi kalian yang sering nanya ukuran jumbo, sudah tersedia ya. Jadi tunggu apa lagi bosku? Segera check out sekarang juga. Untuk link pemesanannya ada di deskripsi. Terbatas untuk 150 pembeli saja ya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1063 kali ini mendapatkan judul Keluarga Satu-Satunya. Yap, dilihat dari judul chapternya saja, sudah dapat dipastikan jika ini akan merujuk pada hubungan Jewelry Bunny dan Bartolomeo Kuma. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan cover story yang mengisahkan keluarga Germa Double Six yang memasuki volume ke-21, di mana kali ini diperlihatkan Carrot Cracker yang telah membuku dan Brule terlihat menangis sambil membayangkan Carrot Pudding. Nah, ternyata Carrot Pudding telah diculik oleh seseorang. Hal ini bisa dilihat dari judul cover story, yaitu Puding telah diculik. Dan kemungkinan besar, orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Aoki Zikuzan yang telah bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Luffy, Chopper, dan Jewelry Bunny yang sudah terlihat kenyang setelah melahap makanan begitu banyak. Lalu kloningan Dr. Vegapunk yaitu Atlas kemudian berpamitan tanpa memberikan penjelasan apapun. Nah, setelah Atlas pergi, kemudian terlihat beberapa robot mini yang membuat Chopper sangat penasaran. Bonnie pun menjelaskan bahwa itu adalah robot-robot penelitian dari Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Luffy pun tiba-tiba muncul dengan sebuah pakaian atau kostum baru, di mana kostum yang dipakai Luffy ini terlihat unik dengan desain layaknya robot dan terdapat tulisan SSG di bagian bawahnya. Melihat hal itu, Jinbe, Chopper, dan Bunny juga tertarik untuk mengganti pakaian mereka. Kemudian Luffy pun mengajak mereka ke sebuah tempat di mana tempat ini merupakan tempat mesin fashion. Nah, menariknya sebelum memasuki mesin fashion, mereka harus terlebih dahulu memilih pakaian apa yang akan mereka kenakan nantinya. Di sini Bunny dan Chopper memilih pakaian yang sama dengan Luffy, sedangkan Jinbe justru memilih kostum santai seperti pakaian Hawaii. Kemudian panel pun memperlihatkan sosok yang tidak asing lagi bagi Luffy. Luffy kemudian berkata, "Itu Kuma." Namun, alangkah terkejutnya ternyata dia adalah robot polisi yang memiliki wujud seperti Kuma. Robot polisi itu pun kemudian mendeteksi kesalahan Luffy dan yang lainnya. Ternyata setelah mendapatkan makanan dan juga pakaian, mereka harus membayarnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan robot polisi ini menyerang mereka dan menembakkan laser dari mulutnya. Di mana tembakan laser ini pun menyebabkan sebuah ledakan yang besar. Yap,
Apabila kita perhatikan lagi, serangan ini sangat mirip sekali dengan Pacifista. Lalu, Luffy yang tidak terima kemudian bersiap-siap untuk menyerang balik robot tersebut. Tetapi menariknya, Bunny justru terlihat melamun melihat robot yang telah menyerang mereka. Di saat itu juga, Luffy langsung melancarkan serangannya. Tiba-tiba, Bunny justru menyerang Luffy tepat mengenai wajahnya dan berhasil menghentikan Luffy untuk menyerang robot polisi. Jelas hal ini pun membuat Luffy sangat marah dan kesal kepada Bunny. Sambil menangis, Bunny pun kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa dia adalah ayahku. Hanya dia satu-satunya keluargaku, jadi aku mohon jangan sakiti dia. Sambil mengucapkan hal itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback ketika Kuma sedang menggendong Bunny yang masih kecil. Bunny yang saat itu tidak bergerak sedikit pun kemudian menjadi target dari robot polisi dan menembakkan sebuah laser tepat ke arah Bunny. Luffy yang melihat hal itu pun kemudian langsung berlari ke arah Bunny dan ledakan besar itu pun kembali terjadi. Kemudian scene pun berganti dan membawa kita ke lautan New World. Nah, di sini diperlihatkan pertemuan antara kelompok bajak laut Hati dan bajak laut Kurohige. Law yang tidak menyangka akan berhadapan dengan seorang Yonko lagi, kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan kabur dengan cara menyelam menggunakan kapalnya. Namun hal itu tampaknya sia-sia saja, karena berkat kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi yang dimiliki oleh Kurohige, menyebabkan guncangan dan tekanan air laut yang sangat dahsyat. Sehingga jika bajak laut Hati terus kabur, maka kapal bajak laut Hati akan benar-benar hancur. Nah, karena melihat tidak ada pilihan lagi, Law pun kemudian memutuskan untuk muncul ke permukaan. Melihat bajak laut Hati yang telah muncul, salah satu anggota bajak laut Kurohige pun kemudian menyerang mereka, di mana serangan ini pun menyebabkan Law dan anggota bajak lautnya berubah menjadi seorang wanita. Namun hal itu tampaknya tidak berlangsung lama, karena berkat kekuatan Haki, Law mampu terlepas dari efek serangan tersebut. Nah, dari momen ini, akhirnya Oda Sensei memberikan sedikit informasi baru dari perkataan Law yang mengatakan bahwa semua kekuatan buah iblis bisa ditangkal dengan kekuatan Haki yang kuat. Hal itu dia pelajari selama bertarung melawan Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano. Nah, di panel ini juga kita diperkenalkan beberapa kapten dari kelompok bajak laut Kurohige, serta kekuatannya masing-masing, di mana mereka semua adalah pengguna kekuatan buah iblis. Mulai dari Jesus Burgess yang memiliki kekuatan buah iblis Riki-Riki Nomi yang dapat memberikan penggunanya kekuatan untuk meningkatkan kekuatan fisik di luar batas. Lalu ada Dokyu yang memiliki kekuatan buah iblis Siku-Siku Nomi, di mana dia mampu menginfeksi targetnya dengan penyakit hanya dengan hitungan detik saja. Nah, inilah kekuatan yang sebelumnya menyebabkan Law dan anggota kelompok bajak lautnya berubah menjadi wanita. Kemudian sniper di kelompok bajak laut Kurohige yaitu Van Augur yang memiliki kekuatan buah iblis Wapu-Wapu Nomi, yaitu kekuatan manusia teleportasi, di mana dia mampu memindahkan orang sesuka hatinya. Dan yang terakhir yaitu Stronger dengan kemampuan buah iblis Dewan Uma-Uma Nomi model Pegasus. Nah, tentunya ini mengingatkan kita pada kuda peliharaan Gunvolt, yaitu Pierry yang juga memakan buah iblis Uma-Uma Nomi model Pegasus. Apakah Kurohige sebenarnya telah berhasil merebut buah iblis dari Pierry? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Selain itu, Law yang paham betul bahwa berhadapan dengan seorang Yonko bukanlah sesuatu hal yang mudah, kemudian memutuskan untuk melarikan diri bersama krunya ke pulau terdekat dengan menggunakan teknik roomnya. Namun secara tiba-tiba, Jesus Burgess ada di hadapan mereka. Lantas hal ini pun membuat kru dari kelompok bajak laut Hati sangat terkejut. Law kemudian mengatakan, kekuatan manusia super, infeksi wabah, teleportasi, jadi semua itu adalah buah iblis yang mereka incar selama ini. Di waktu yang bersamaan, Jesus Burgess kemudian mengangkat sebuah gunung yang amat sangat besar dan melemparkannya ke arah kelompok bajak laut Hati. Dengan sigap, Law pun kemudian menggunakan teknik roomnya untuk menghindar. Dan dari kejauhan, Kurohige bersama dengan Dokyu terbang menggunakan Stronger menuju ke pulau di mana Law berada. Setelah sampai di pulau tersebut, Kurohige kemudian menjelaskan kepada Law apa maksud dan tujuannya yang sebenarnya. Setelah berlayar dari negeri Wano, Mugiwara, Kid, dan juga kau, aku yakin salah satu dari kalian akan menuju ke pulau ini. Dan sudah pasti, Kaido memilikinya bukan? Berapa banyak yang kau miliki? Aku akan mengambil semua rod poneglyph dari tanganmu.
Lau pun kemudian tersenyum dan mengatakan, "Baiklah, pemenang dalam pertarungan ini akan mendapatkan semuanya." Yes, pertarungan Trafalgar Law versus Kurohige pun akan segera dimulai. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1063. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.